Luas lahan gambut tropis berkisar 8% dari total lahan gambut di dunia. Indonesia dengan luas lahan gambut tropis seluas 13,43 juta hektar menjadi salah satu negara dengan luasan gambut tropis terluas di dunia dengan 4,5 juta hektar diantaranya berada di Pulau Kalimantan. Keberadaan lahan gambut tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berada di sekitarnya. Hal ini juga berlaku pada masyarakat di Kalimantan Barat, antara lain yang berada di Desa Permata, Kecamatan Terantang, dan Desa Padetikar, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Kita tahu gambut yang ada di Kalbar, Riau, dan lain-lainnya itu punya masyarakat lokal yang berdampingan langsung untuk hidup. Bahkan pergerakan atau pertumbuhan masyarakat itu juga bergantung dari gambut tempat dia tinggal. Terbentuknya budaya, adat istiadat dalam mengolah lahan, itu juga terbentuk dari gambut yang menjadi tempat tinggal dari masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat di Palantikar ini tidak lepas dari hutan. Nah, jadi lahan gambut itu menjadi komoditi yang sangat berpengaruh di lingkungan pesisir Palantikar ini. Selain bermanfaat bagi ekonomi, lahan gambut memiliki peran besar dalam upaya melawan krisis iklim. Lahan gambut yang sehat akan mampu berperan penting dalam penyerapan dan penyimpanan karbon, habitat untuk satwa liar, berperan dalam pengelolaan air, dan penyedia mata pencaharian bagi masyarakat. Di sisi lain, jika lahan gambut tidak dijaga dengan baik, maka dampaknya akan sangat membahayakan. Misalnya, lahan gambut yang kering, maka akan mudah terbakar apabila ada api. Jika lahan gambut terbakar, maka akan memberikan dampak negatif dalam skala besar dan luas. Contohnya, kebakaran lahan gambut di Indonesia pada tahun 2015 menyebabkan terjadinya krisis polusi udara, di mana kabut menyelimuti beberapa negara Asia Tenggara. Dampak lainnya yang terjadi di Indonesia adalah lebih dari 500.000 orang menderita penyakit pernafasan. Pada saat itu memang terjadi kebakaran yang sangat parah sekali, yang itu menyebabkan beberapa masyarakat terdampak, anak-anak kena ISPA dan masyarakat kemudian banyak yang mengungsi dan menyebabkan beberapa transportasi juga tidak bisa berjalan. Pada waktu musim kemarau panjang ini pernah terjadi kebakaran lahan gambut. Ini yang sangat berdampak kepada masyarakat, terutama penyakit ISPA dan lain sebagainya, sehingga jarak pandang pun sangat sulit sekali. Dan cara mengatasi juga ini memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Kondisi ekosistem lahan gambut akan sangat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, pasca bencana di tahun 2015 tersebut, masyarakat setempat mulai berbenah. Pasca kejadian, kita melihat upaya-upaya masyarakat perbaikan itu juga mulai muncul. Inisiatif-inisiatif untuk mengolah area lahan gambut dengan tanaman campur, seperti dengan MPTS, itu banyak kan, ada petai, kopi, dan juga intervensi tanaman lain. Pesona Kalbar Hijau selama ini sudah banyak membantu masyarakat kita, daerah Padang Tikar, khususnya daerah wilayah hutan gambut, untuk pelestarian hutan gambut kita dengan memotivasi, memberikan dukungan, support atau arahan supaya kita nggak salah dalam mengelolaan lahan gambut kita. Di tahun 2020, teman-teman di Sungai Jawi ini, khususnya di Desa Sungai Jawi, itu sudah mulai menunjukkan aktivitas yang cukup baik di dalam area pengolahan lahan gambutnya. Mereka membuat dengan kebun campur dengan konsep agroforestry. Untuk memastikan kondisi lahan gambut tetap terjaga, praktik pertanian di lahan gambut harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, untuk aktivitas pertanian di lahan gambut adalah cara mempertahankan kondisi air tanah di lahan gambut tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan jenis tanaman yang akan ditanam pada lahan gambut tersebut, sehingga jenis tanaman tersebut harus yang dipilih yang tidak membutuhkan air yang begitu tinggi gitu ya, atau dalam, sehingga akan menguras si lahan gambut menjadi lebih dalam permukaan air tanahnya.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah penggunaan pupuk dan cara pembukaan lahan. Jika tidak dilakukan secara tepat, kedua hal ini dapat menyebabkan degradasi lahan gambut. Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menyebabkan lahan gambut lebih cepat terdekomposisi dan akan melepaskan karbon dioksida ke udara. Sedangkan pembukaan lahan dengan cara membakar akan melepaskan lebih banyak karbon dioksida ke udara dan tanah gambut akan kehilangan kemampuan menyimpan air sehingga meningkatkan resiko kebakaran. Selain itu, penggunaan pupuk berlebih dan praktik pembukaan lahan dengan membakar juga dapat meningkatkan laju penurunan muka tanah gambut atau subsiden. Pencegahan kebakaran juga dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat sekitar, seperti yang dilakukan di Desa Permata melalui program Destana atau Desa Tangguh Bencana. Destana Permata dibentuk pada tahun 2016 yang lalu, itu oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari pusat ataupun dari negara Republik Indonesia yang pada tahun 2016 ke Desa Permata. Ya, Destana itu adalah salah satu forum di Desa Permata itu yang dibentuk tahun 2015 itu karena pada tahun tersebut terjadi kebakaran hebat di Kalimantan Barat dan khususnya di Desa Permata itu menyumbang asap di beberapa wilayah. Oleh karenanya BNPB itu menargetkan di semua desa itu untuk memiliki sebuah, kalau di desa lain itu ada MPA, Masyarakat Peduli Api. Kalau di Desa Permata itu ada Destana, namanya Desa Tangguh Bencana. Itu kalau di Desa Permata itu sebenarnya tidak hanya untuk api atau kebakaran, tapi juga untuk bencana-bencana lainnya. Untuk terus mendorong pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan, People for Peat yang didukung oleh European Union atau EU menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat oleh Peat Ranger terkait pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Pendapat saya mengenai program Peat Ranger itu sangat baik sekali karena program-program yang ditawarkan itu benar-benar tepat sasaran untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa lahan gambut itu sebenarnya pada dasarnya memang lahan gambut itu kan sebenarnya tidak subur. Jadi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa ini loh cara bagaimana menanam tanaman yang dapat hidup di lahan gambut, dan kita memberi sosialisasi tentang tanaman apa alami yang sebenarnya memang asli dari lahan gambut tersebut. Kita tahu gambut itu tidak semua tempat punya ya, terutama Kalimantan Barat punya keunikan tersendiri untuk ekosistem lahan gambut yang ada. Dengan pergerakan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas yang terus meningkat, sebenarnya posisi gambut itu semakin tergerus. Jika tidak dijaga, maka ekosistem dan ketergantungan yang ada di dalamnya akan berubah, baik makhluk hidup, mikroorganisme maupun makhluk-makhluk lain yang bergantung dalam gambut itu sendiri.